Selamat malam kita ucapkan. Mantap Semolowaru malam hari ini akan membuat tema yang agak meremaja. Sejatinya saya agak sungkan membahas tentang ini mengingat faktor U, umur, usia, dan udur. Baik, kita akan menggunakan tema cinta, gengsi, dan kangen. Ini sebuah tema yang sejatinya sangat Ismail banget ini. Nah, kita tahu bahwa yang menjadi penghalang selama ini atas rasa rindu, rasa kangen itu adalah gengsi. Seringkali gengsi ini membuat kecintaan kita terhadap objek itu tidak tersalur karena ego atau karena gengsi, karena kebanggaan yang kita pupuk sedemikian rupa sehingga rasa kangen rindu ini tidak pernah tersampaikan, bahkan akan menciptakan salah paham. Tapi agar pembahasan ini menjadi menarik, saya ingin kepada yang berpengalaman tentang itu. Kita mulai saja dari Ismail aja. Ismail, silakan Ismail. Jadi dalam pembahasan topik ini tadi yang sudah diawali oleh Pak Didin tentang apa mau? Cinta, rindu, gengsi, ya Pak? Iya. Iya saya ngono Pak. Oke. Kita awali dari cinta dulu. Nah ini sebenarnya entah ada hubungannya apa enggak, saya juga kurang tahu sih sebetulnya. Jadi kalau menurut persepsi saya tentang sebuah cinta, rindu, dan gengsi, ini adalah satu kesatuan yang utuh. Kalau kita bicara cinta tanpa ada gengsi, cinta itu tidak akan memunculkan sebuah rindu. Kalau kita bicara rindu tanpa ada cinta, tanpa ada gengsi, maka tidak memunculkan cinta. Jadi kecintaan itu akan muncul ketika rindu itu berbenturan dengan gengsi yang sangat kuat. Lama kelamaan ini akan memunculkan sebuah cinta yang sangat luar biasa. Bom tadi kimbo ya muka. Aku yang karo asli deh. Allah. Nah, contoh misalkan gini, kalau kita cinta sama Tuhan dan kemudian ada satu gap yang tidak bisa kita sentuh, penghalang yang tadi disebut dalam konsep penghalang ini disebut gengsi, penghalang yang tak terlihat itu. Nah, maka kerinduan kita kepada Sang Pencipta akan semakin tinggi. Nah, maka penghalang ini sebetulnya adalah satu alat untuk menambah rasa rindu, memunculkan rasa rindu itu. Itu kalau menurut persepsi saya. Jadi saya rasa di dalam konsep yang seperti ini, gengsi ini menjadi satu variabel yang kemudian menjadi bisa memunculkan sebuah cinta yang luar biasa, juga memunculkan rindu yang luar biasa, tapi kemudian juga bisa menghancurkan semuanya. Menghilangkan semuanya. Itu di gengsi itu sendiri. Saya rasa sih itu kalau kita bicara gengsi. Nah, kalau kita bicara rindu, ya biasanya Mas Bagus yang kemudian sering rindu pada dirinya, rindu pada rindu sendiri. Monggo Mas Bagus, seneng Mas Bagus lagi kan. Ngomong, enggak, kalau persepsi saya kalau ingin gengsi itu ya. Jadi ketika dalam konteks atau suatu situasi kita mencintai seseorang, kemudian kita tidak bertemu dengan orang tersebut, maka timbullah rasa kangen, kan seperti itu. Lalu kemudian ini jadi permasalahan kan ketika kita kangen ingin berjumpa dengan orang yang kita cintai, itu timbul rasa gengsi. Jadi persepsi saya gengsi itu sesuatu rasa yang kita menganggap sesuatu yang akan kita lakukan itu
nilainya rendah atau kalau menurut saya ya nggak mau untuk contohnya untuk memulai duluan, untuk rendahkan diri. Jadi ketika kita sudah kangen dengan orang yang kita cintai karena gengsi, ya saya nggak mau memulai diri dahulu untuk atau menyapa lah, untuk sekedar pesan elektronik. Kemudian ya kalau dalam budaya ini kan, apalagi dalam budaya sekitar ya, jadi menganggap bahwa ya harus laki-laki yang lebih dahulu untuk memulai segala sesuatu, tapi Padahal enggak. sebenarnya ya enggak. Jadi sebenarnya wanita pun juga bisa untuk memulai sesuatu itu jauh. Jadi misalnya untuk mengajak ngobrol atau ya apa, jadi enggak harus dengan konteks budaya yang sekarang ini yang kita pahami secara umum seperti itu. Itu sih menurut saya. Lemon. Terima kasih. Mungkin yang disampaikan Mas Bagus tadi pengertian secara umum ya tentang gengsi itu seperti apa. Salah satu contohnya yang tadi dikatakan, seseorang tidak akan memulai duluan karena merasa dirinya ini lebih penting dari orang lain. Tapi ada sempat lebih menarik lagi ketika Mas Mail bilang bahwa gengsi ini merupakan variabel yang benar-benar strength, kuat dalam tiga ranah tadi, cinta, gengsi, rindu. Karena yang dikatakan Mas Mail bahwasanya tanpa adanya gengsi, cinta dan rindu ini tidak akan tumbuh, tidak akan lebih kuat lagi. Karena dari gengsi tadi sempat saya berpikir, seumpama orang yang merindukan orang lain tanpa dia memiliki gengsi, akhirnya rindu ini akan sirna seiring waktu. Tapi ketika ada namanya gengsi, ada merasa harga dirinya ini benar-benar tinggi, akhirnya rindu yang dia miliki nanti lambat laun akan terpupuk sendirinya. Dan saat bahasa saya menuai nantinya, rindu ini benar-benar akan terasa mesra gitu ketika keluar, apalagi disampaikan ke orangnya yang benar-benar mungkin di saat itu orang yang disampaikan kerinduan ini mungkin sudah punya pacar, atau mungkin sudah punya pasangan lain, atau mungkin sudah bersama orang lain, tapi tetap ada di situ ada satu kemesraan tersendiri ketika penyampaiannya itu. Karena itu tadi variabel gengsi itu loh benar-benar menjadi satu kata kunci dari tiga elemen tadi. Mungkin sekian dulu dari saya, moderator. Baik, jadi dari beberapa narasi yang coba teman-teman sodorkan tadi, saya punya sebuah simpulan sementara bahwa rindu itu sejatinya adalah buah atau hasil dari rasa memiliki. Nah, ini seharusnya antara cinta dan rindu ini terjadi kekacauan. Kontradiksinya begitu. Kemarin teman-teman membahas bahwa cinta itu pelepasan, memerdekakan, tidak hegemoni, tidak penjajahan, tidak penguasaan. Sehingga orang yang mencintai pada seseorang yang lain, maka orang itu akan merasa bahagia jika seseorang yang lain itu juga bahagia. Tapi toh nyatanya, loh kok kumat tiba-tiba rindu ini? Berarti itu hanya teori, hanya mulut saja. Buktinya Anda masih punya rasa kerinduan. Karena Anda tahu yang namanya kerinduan itu adalah perasaan ingin mengakses tentang objek atau orang yang tadinya dicinta, yang seharusnya harus dimerdekakan, dilepaskan. Loh, tapi kok punya keinginan untuk mengakses, minimal sosoknya, minimal
lesung pipitnya, minimal apanya, kan begitu. Berarti kontradiksinya di sini. Kalau cinta, pelepasan, pembebasan, kemerdekaan. Nah, kalau itu sudah Anda punya konsep semacam itu, harusnya ya konsisten. Anda tak perlu merasa rindu. Boleh Anda rindu, tapi kerinduannya adalah kerinduan pada sebuah situasi sang kekasih ini bahagia. Jadi merindukan kebahagiaan sang kekasih, bukan merindukan untuk bertemu. Kalau merindukan untuk bertemu itu artinya Anda mencari-cari cara untuk mengakses. Apa ini artinya? Anda telah kemasukan kotoran yang namanya adalah kepemilikan atas objek yang menjadi sasaran kerinduan Anda itu. Nah, lebih cilaka lagi, cinta kerinduan ini tidak Anda katakan secara jujur hanya karena merasa malu, gengsi, pekewo, atau nggak level dan sebagainya. Ini kan Anda kacau ini. Cinta wis gak cocok, gak konsisten kan, rindu nggak cocok lagi dengan apa itu gengsi tadi. Gengsi itu penghalang kok. Bagaimana gengsi itu Anda pegang teguh sementara Anda punya kerinduan mengakses objek itu? Harusnya kan dikalahkan salah satu. Kalau memang kangen ya kangen yang mengedepan, gengsinya dimasukkan laci, digembok, buang kuncinya. Atau kalau memang Anda gengsi, hapuskan saja itu rasa kangen, digerus habis gitu, sehingga gengsi Anda akan tetap terjaga dengan baik. Anda terus begini pertanyaannya, apa sih untungnya gengsi itu? Apa kalau dengan gengsi kemudian Anda tiba-tiba kehormatannya menjadi menanjak naik? Ini kan enggak juga. Anda sendiri rugi kok. Nah, saiki Fajar. Ya Fajar, iki temane cinta, gengsi dan kangen. Nah, Fajar sekarang. Ayo Pak Lukman nunggu wong. Jadi saya ngomong apa ini, Pak? Terserah. Ya mau aja salah bener karena senilai aja. Rindu apa lagi? Gengsi. Ya kalau menurut saya dari ketiga kata tadi itu sebenarnya apa ya? Gengsi. Harus saya bahas tentang gengsi dulu aja. Katakanlah kalau kita korelasikan antara cinta dengan gengsi ini sendiri, memang kita lebih mengedepankan apa ya, ego kita gitu loh, untuk melakukan bingung nih ngomong apa ya. Enggak, gengsi Pak ya, saya juga gak seberapa paham tentang permasalahan cinta ini Pak ya. Karena saya juga sebagai korban juga. Allah. Sebagai korban cinta ya Gus ya. Aku gak jadi korban tapi dikorbankan. Cinta memang gengsi, karena sejatinya kedua insan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan ini, selalu punya rasa gengsi ketika ingin melakukan apa yang disebut cinta tadi itu. Nah, gengsi ini itu yang mengakibatkan kita ini merasa malu, merasa euphoria dan sebagainya untuk mempunyai rasa itu loh. Kalau kita cinta kepada seseorang, ya kita nggak perlu gengsi gitu loh. Katakanlah saya mencintai artis gitu. Sama Gus, artis Gus. Ya. Aku mau apa ya kak rumah bahasa ini bisa dikatakan. Ya gitulah, tahu bingung Mbak sumpah. Intinya bagus kayaknya punya banyak Clement kan. Kalau pacar bingung ke Clement coba. Mungkin ada tambahan Clement. kok gak nurut. Tadi kan apa ya, kalau saya dengar dari Pak Didin, cinta sama rindu ini kan selalu apa, konsisten, berdasarkan atas konsistensi tadi. Tapi memang untuk realita yang dijalani khususnya kaula muda hari ini konsisten ini
sedikit menyingkir karena mencari yang pas. Beberapa teman yang pernah curhat, yang sering mengalami gegana cinta ini tadi, mereka ini bilang selalu ketika berpindah dari satu pasangan ke pasangan lainnya, dia selalu bilang bahwa mencari sesuatu kecocokan, karena memang pada dasarnya cinta ini entah lebih mana dulu, antara cinta atau cinta dulu baru akhirnya nanti cocok, atau cocok dulu nanti akhirnya cinta. Tapi kalau saya melihat dari peristiwa yang realitanya hari ini, lebih duluan kecocokan dulu baru nanti akhirnya timbul cinta. Karena dari persamaan rasa ini tadi, akhirnya kedua orang ini sama-sama saling memiliki. Yang tadi dikatakan bahwa Pak Didi, kepemilikan ini kurang baik sebenarnya, tapi ya itu yang terjadi realitanya hari ini. Karena ketika seseorang saling memiliki, akhirnya mereka menamakan itu cinta. Tapi ada satu masalah lagi di dalamnya, itu ketika mereka sudah saling memiliki, pengungkapannya ini yang akhirnya terbatas, seperti yang dikatakan Mbak Didin tadi, terbatas oleh rasa malu, harga diri. Karena dari kecil mungkin seseorang sudah ditanamkan harga diri, prestis ini yang lebih, karena kita hidup sebagai manusia yang dikatakan lebih daripada makhluk hidup yang lain. Selain itu, untuk memulai satu situasi, satu momen, seseorang biasanya berpikir, ketika aku yang memulai, aku nanti dianggap yang memburu, aku nanti dianggap yang apa bahasanya, kalau tanda kutip ya, bahasa sekarang ganjen, apa ganjen, genin. Itu yang akhirnya menghalangi mereka untuk mengungkapkan, yang akhirnya nanti timbul rasa rindu yang luar biasa, yang bisa jadi nanti kalau kata bagus jadi penyakit di dalam hati ini sendiri. Mungkin sekian. Oke, baik. Saya menarik yang diungkap Clement tadi, tapi ini akan lebih menarik lagi kalau kita tinjau dari sisi anak muda yang lain yang juga kurang lebih punya hal yang sama. Silakan Bu Made, monggo. Saya ingin pendapatnya anak ya pecinta gunung ini. Silakan pada Haunan, ayo silakan. Ya, makasih Pak Didi. Ngomongin cinta, gengsi sama rindu. Nah, kalau tadi saya mendengar bahasanya pengertian cinta menurutnya Pak Didin itu adalah suatu kebebasan, kemerdekaan. Nah, banyak ada lagi menurut saya, sebenarnya banyak pengertiannya, nggak hanya itu aja. Bisa jadi yang saya lihat di kalangan muda-mudi ini bahwasanya mereka mengartikan cinta yaitu rasa memiliki, bagaimana ketika aku cinta dia, dia harus sama aku, kan gitu sih. Terus ada lagi yang cinta itu bisa diartikan melepaskan. Aku cinta dia, aku melepaskan dia untuk kebahagiaan dia, kan gitu. Nah, terus untuk apa lagi tadi? Rindu. Nah, ngomongin rindu tadi, yaitu kejadian-kejadian yang pernah dilakukan dan yang pernah dialami seorang, dan dia ingin membayangkan dan ingin mengulanginya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi rindu pasti arahnya ke suatu hal yang membahagiakan, pernah dia lakukan, kan gitu. Nah, gengsi ini, gengsi ini yang menghalangi rindu tadi. Aku rindu, kira dia dulu itu pernah jalan berdua di bawah rintik hujan. Pengen lah aku hujan-hujan, ada rintikan hujan gini nih, pengen lah tak BBM
PE sok metu bareng mangan opo. Tapi kate ngetik ngene kok moro-moro tak hapus. Wah, tapi yo gengsi lah, mosok aku ngejak-ngejak. Nah, kayak gitu itu. Terus bagus ini. Nah, Hashtag colek bagus. antara cinta, rindu dan gengsi. Haunan nih. Aku mikirkan gini, kalau misal nggak hanya di cinta, rindu dan gengsi ini di ranah remaja, ketika kita bawa ke ranah negara gimana? Seperti saya cinta negara. Berarti aku mengambil pengertian yang cinta bahwasanya cinta itu rasa memiliki. Jadi saya cinta pada negara, berarti rasa memiliki saya pada negara ini sangat besar. Terus rindu pada negara, berarti kan rindu pada negara yang seperti apa? Ya negara yang aman, nyaman, tentram, yang bahagia lah berada di negara itu. Nah, terus gengsinya gimana? Contoh gini, ketika saya rindu akan sebuah negara yang berarti kan konteksnya ini negara sekarang sangat kacau gitu. Negaranya sangat kacau, terus saya merindukan negara ini baik kembali. Nah, sedangkan gengsi ini adalah penghalang. Ya apa kan kok gengsi iki ngerasa bingung. Gengsi ini penghalang. Jadi penghalang rasa. Tapi aku ya apa ya? Si bingung. Contoh melihat pejabat-pejabat sekarang. Dia gengsi tidak memiliki sebuah mobil atau sebuah rumah yang besar, yang mewah. Gengsi tidak mendapatkan tunjangan mobil mewah, rumah mewah. Nah, ketika tunjangan-tunjangan mereka diarahkan ke suatu hal yang lebih bermanfaat, kan barangkali kayak negara yang sedang bobrok ini ekonominya akan meningkat. Nah, bisa mengangkat ekonomi lebih baik lagi. Ketimpangan ekonomi bisa dipertipis kan gitu. Yes, gitulah ngoceh. Baik, terima kasih. Haunan ini luar biasa, patriotik sejati. Patria itu konotasinya adalah seorang macho, maskulin, laki yang punya prinsip, punya pedoman mengkawal, menjaga perempuan yang bernama Ibu Pertiwi. Nah, ya negara tadi itu. Iya. Negara kan organisasinya, tanah airnya kan Ibu Pertiwi. Anda adalah anak bangsa, patrianya. Patria mengawal tanah air atau Ibu Pertiwi dalam rangka supaya negara ini terbantu Anda mengawal, mengcover semuanya. Keren ini. Jadi konsep cinta, rindu, dan gengsi dikaitkan dengan hal yang lebih luas, yang lebih mulia, yakni masalah nasionalisme dan patriotisme. Keren. di waktu anak-anak seusia Anda itu kasmaran, Anda malah ngurusin negara ya. Jangan ora dibayar. Tapi apa? Saya ingin mengarah kepada Pak Lukman. Pak Lukman begini, kita tahu bahwa setiap manusia punya harga diri, punya ego yang ini seringkali justru menjadi penghalang, menjadi penghambat bagi terjadinya sesuatu yang meskipun itu kebaikan. Contoh menuruti perasaan rindu, misalnya ya, sang gadis rindu lalu kita menuruti, tetapi karena ada gengsi, ada harga diri yang harus dikawal, martabat ini, maka biasanya ini tidak tersalurkan. Nah, menurut Pak Lukman, penting nggak sih orang itu punya harga diri di wilayah itu? Apa nggak sebaiknya gimana, digerus atau gimana? Monggo Pak Lukman. Kalau terkait dengan konsep yang sudah dijabarkan tadi, tentunya persoalan ini sangat berkaitan dengan ukuran bernilai atau tidak. Artinya, nah, yang pertama saya mungkin akan merabanya dari
konsep fatwa hati. Jadi semuanya itu terkait dengan apa kata hati itu sendiri, kemudian yang mendefinisikan, yang membimbing, dan yang mempraktekkan perjalanan hidup manusia. Jadi kalau bicara konsep cinta, tentunya saya akan menggunakan istilah fatwa hati. Jadi ada sebuah istilah itu oleh Friedrich Nietzsche, itu dia punya satu cerita tentang amor fati. Amor fati itu adalah cinta tak bersyarat, cinta yang murni. Jadi kadang-kadang hal yang seperti ini sudah sangat jarang ditemukan. Kadang-kadang kita hidup di sebuah negara, kita di sebuah bangsa, di kawasan teritorial yang kita makan, minum, ya, terus memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada di dalamnya. Tapi kadang-kadang kita sangat sulit untuk benar-benar cinta terhadap negara itu sendiri, pada bangsa ya. Nah, ya sosok seperti Mas Haunan ini kadang-kadang yang harus diapresiasi ya. Bagaimana dia itu benar-benar menghayati apa itu makna cinta. Kadang-kadang cinta itu kan kalau dalam narasi platonik itu kan kadang-kadang tidak ada jalan memutar balik, karena perasaan atau penghargaan terhadap seseorang itu kadang-kadang bisa layu atau bisa gugur gitu. Jadi dia kan mengibaratkan bahwasanya ketika kita memilih sebuah bunga, maka tidak akan mungkin kita bisa memutar jalan balik dan memilih bunga yang sudah kita lewati gitu. Nah, kita diharuskan untuk terus maju gitu, terus maju. Walaupun pada akhirnya bunga yang kita pegang, yang kita pilih itu pada akhirnya akan layu gitu. Nah, jadi bagaimana kita melihat kadang-kadang pada tataran fatwa hati itu tadi, itu sangat didominasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan sekitar. Nah, menarik kalau misalnya kita melihat konteks saat ini ya. Kemarin misalnya banyak sekali keinginan untuk segera memperjelas status pernikahan beda agama misalnya seperti itu. Nah, memang banyak sekali insan-insan manusia ini kan pada kenyataannya bukan insan-insan yang homogen. Kita terdiri dari berbagai macam latar belakang ya, suku, agama, ras, dan etnik. Tentunya tidak ada satu wadah yang benar-benar bisa menjamin kapan kita akan jatuh cinta kepada siapa gitu. Kadang-kadang jatuh cinta itu bahkan kepada golongan yang lain gitu. Nah, cintaan di beda keyakinan ya. Saya yakin kalau saya suka sama dia, tapi dia nggak yakin kalau dia suka sama saya. Beda keyakinan. Nah, itu perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan golongan yang pada akhirnya menentukan nasib kedua insan manusia itu ya, mempertaruhkan hatinya, mempertaruhkan menfatwakan hatinya itu ya. Nah, itu semua tergantung pada tataran nilai yang berlaku di dalamnya. Nah, saya justru ini lebih apresiasi pada cinta platoniknya si Haunan itu tadi. Cinta yang ada pada ide, cinta yang ada pada gagasan. Walaupun pada akhirnya cinta itu tidak harus memiliki misalnya seperti itu. Tapi pada dasarnya sebenarnya Haunan merasa sangat beruntung ya sebagai manusia yang pernah memiliki perasaan seperti itu. Nah, konsep amor fati itu loh Pak, cinta tak bersyarat itu loh, kadang-kadang yang sangat sulit ditemukan di generasi kita, karena memang kondisi sosial kita yang selalu menuntut feedback ya. Saya memberikan apa, lalu saya harus mendapatkan apa, itu menjadi satu keharusan dalam tataran sosial kita. Apalagi di lingkungan perkotaan, di lingkungan yang serba cepat, kebutuhan logistik, kebutuhan material yang sangat mendesak, sehingga hal-hal yang sangat ideal, yang sangat platonik itu menjadi omong kosong kalau dibicarakan di lingkungan perkotaan, lingkungan modernitas gitu. Nah, nggak tahu kalau anak-anak zaman sekarang kan mungkin punya pemahaman lain tentang itu. Cinta yang materialistis atau cinta yang ya itu tadi yang tak bersyarat, yang amor fati atau yang ya platonik, itu kadang-kadang sulit sekali kita membedakannya.
Monggo, silakan ditangkap. Ya, saya hanya bisa ini Pak Lukman. Kalau Pak Lukman tadi berkonsep-konsep itu ya, saya cuma bisa menambahkan contoh kasus saja. Saya punya teman, sudah terjalin ini hubungan asmara ya, tapi lalu kemudian di dalam perkembangannya mereka tidak seperti pacar, mereka malah cenderung seperti teman. Jadi saya tidak ngerti ini sang cowok ini cara mengungkapkan rasa kepada pasangannya ini kapan, di mana dan bagaimana, ini misteri betul. Karena yang saya tahu cowok ini bersinggungan dengan saya setiap hari, sehingga tidak mungkin lah itu di luar pengawasan saya terus tiba-tiba dia berhubungan komunikasi atau apa, tidak mungkin. Nah, saya pikir lebih baiknya nak berteman saja kalau begitu. Wong saya kilo, wong jalin relationship model amor gitu kan, harusnya kan yo realisasinya kan bagaimana, apalagi anak-anak muda itu. Tapi nyatanya kok ndak ada apa-apa. Apa ndak enak berteman saja kalau gitu. Nah, saya pikir jangan-jangan ada perasaan gengsi di antara mereka, sehingga gengsi ini harga diri masing-masing pihak yang menjadi batas penghalang, sehingga tidak seolah-olah tidak bersambung. Jadi kayak tali yang diputus gitu. Si pemutusnya adalah gengsi itu sendiri. Nah, asmara model begini wis mending kanca aneh lah ngono maksudku. Tapi bocah tak kongkon anu ya ora gelem jare. Lah terus piye coba? Nah, begitu ada persoalan dikit itu galaunya 2 minggu nggak selesai. Dan itu sangat berpengaruh pada kinerja vlog ini. Saya kan bingung ini sebagai seorang pimpro yang setelah diserai produser dengan biaya ndak karu-karuan ini kan, ya malu saya kalau ini kinerjanya ndak karu-karuan hanya gara-gara ada galau 2 minggu. Galaunya aneh pula. Orang kalau kan berantem ya atau diselesaikan, ini ndak ya saling diem itu, sana pakai ilmu kebatinan, yang sini pakai ilmu penghayatan, orang cedok, orang nyambung. Nah ini lah, saya pikir barangkali teman-teman yang lain punya pengalaman ini terkait tema benci, gengsi dan rindu. Saya ingin ke psikolog, ada psikolog. Hamada dulu, Hamada, ayo Hamada. Duduk Mas sama deh. Lo udah direkam loh. Temanya benci, Gengsi, cinta, gengsi sama rindu. Cinta, gengsi sama rindu. Ya. Temanya berat ya, cinta, gengsi sama rindu, karena rindu itu tidak pernah terselesaikan, tidak pernah terpuaskan ketika kita dikasih sesuatu, dipenuhi rindu tersebut, dan hal tersebut ditarik kembali, itu akan memunculkan rindu lagi. Nah, hal rindu ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa terpenuhi seperti itu, karena dia akan memunculkan ketagihan. Lalu cinta, tak kira bahas benci Pak, bahas benci aku seneng. Masukkan benci dah Pak. Oh iya. Nah, tadi dibahas mengenai galau. Galau masa kini, percintaan masa kini. Di mana teman-teman melakukan penghayatan dan ilmu kebatinan, ya. Itu saling diam-diaman. Itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Artinya itu sebenarnya saling menunggu siapa yang akan memulai. Nah, yang gengsinya lebih rendah itu pasti akan memulai karena dia tidak punya keberatan apapun, sehingga dia akan memulai aja. Nah, yang gengsinya tinggi ini akan susah. Jadi sebenarnya sesuatu yang pihak yang memulai itu sebenarnya
perlu diberi penghargaan yang tinggi karena untuk memulai mengatasi gengsi itu tidak mudah. Lalu terkait misalnya ketika sudah putus, yang terjadi saat ini adalah di mana seorang teman yang awalnya teman lalu pacaran, setelah pacaran putus, itu mereka susah untuk menjalin pertemanan kembali, akhirnya menjadi orang yang asing kembali. Nah, ini sebenarnya kasus-kasus yang memecah kelompok-kelompok karena persahabatan dipecah karena adanya cinta. Sebenarnya ketika kita sudah putus, ketika kita sudah tidak ada hubungan lagi, itu memang kita mempunyai kebencian atau dendam terhadap hal tersebut. Tetapi ketika kita benci, sebenarnya yang paling dituntut ketika kita benci terhadap seseorang adalah keadilan yang lebih dari orang yang tidak kita benci. Jadi kalau misalnya kita benci sama orang, kita dituntut lebih adil terhadap orang tersebut dibandingkan terhadap orang yang tidak kita benci. Karena kenapa? Hal benci tersebut dapat menarik subjektivitas kita untuk menilai orang tersebut sehingga tidak adil buat dia. Makanya kenapa orang yang kita benci itu seharusnya kita beri keadilan yang lebih dibanding orang yang tidak kita benci. Jadi misalnya kita putus, ya sudah, kita harus adil. Dia juga manusia, punya kesalahan, kita juga manusia, kita harus memaklumi. Kita mulai berteman, jangan sampai bermusuh-musuhan, tidak saling sapa, atau karena ada rahasia, ya sudah, rahasia selesai, tidak ada yang tahu. Jangan sampai jangan sampai rahasia tersebut terungkap hingga jelek-jelekan, musuh-musuhan dan lain sebagainya. Itu mungkin. Iya. Jadi makin rame ini. Ada cinta, ada rindu, ada gengsi, tapi juga ada kebencian. Keadilan. Benci tapi rindu. Bagus kenanya. Satu sisi aku benci banget pada ini orang, tapi kok kangen. Nah, mau disampaikan, loh kok gengsi loh. Sakjane sampean cinta apa ora kan ngono. Ya, saya ingin pendapat cewek sekarang. Ayo Mbak Ajeng. Oh, mau bahas soal apa ini? Cinta tapi rindu tapi nggak disampaikan. Ini, ya kalau saya sendiri sih mungkin persepsi mengenai rindu itu sendiri mungkin terkadang cinta itu kan digambarkan dengan ibaratnya ketika kita cinta otomatis rindu. Terus bagaimana? Apakah ketika kita rindu apakah selalu harus disampaikan? Kalau saya sendiri sih mungkin rindu itu sendiri nggak harus selalu disampaikan. Mungkin dengan mungkin dengan tindakan, dengan pujian, dengan kalimat. Menurut saya itu merupakan pengganti dari kalimat rindu. Karena ketika kita bicara cinta terus setiap hari kita ngomongin rindu, otomatis hubungan tersebut akan terasa, saya bukan bicara ini akan membosankan, namun lebih akan flat. Jadi mungkin cinta itu bisa kita bumbui dengan gimana ini dinamikanya. Akhirnya kita tidak harus selalu menyampaikan kita rindu, namun kita bisa melakukan dengan tindakan, dengan kalimat. Itu pun bisa kita sampaikan dengan puisi ataupun sebagainya, sehingga rindu ini benar-benar rindu yang namanya cinta, bukan sekedar dikit-dikit rindu. Akhirnya ya itu akibatnya akan membuat hubungan itu flat. Ya kita buat rindu itu berkualitas. Oke. Kata kuncinya yang perlu dilingkari secara tebal adalah bagaimana menciptakan rindu tapi rindu yang berkualitas. Ini sangat terkait dengan psikologi. Saya kok ingin pendapatnya Daru ini. Ayo Daru, ngomong. Daru. Tentang apa? Apa aja? Berkaitan dengan rindu yang berkualitas. Semua hubungan manusia itu
selalu didasari oleh cinta atau kasih sayang. Cinta dan kasih sayang sih. Kata-kata rindu, kok flashback banget. Kata-kata rindu yang berkualitas itu menandakan suatu cinta atau hubungan yang sangat murni, benar-benar dari hati. Sekian dari saya. Ngono toh. Ya ampun. Ya wes gini sekarang. Oke, karena Daru singkat biar ditambahkan Tarjo silakan Tarjo. Malah bahas apa Pak? Rindu berkualitas. Benar yang disebut kakak Daru sebelumnya, rindu berkualitas. Biasanya kalau rindu berkualitas itu tergantung yang merasakan. Ada juga yang merasa rindu itu memang benar-benar cinta, tapi ada juga rindu itu karena emosi atau hasrat sesaat. Mungkin yang dibilang berkualitas itu mungkin bagaimana kita menilai atau menikmati ketika kita rindu itu terobati. Mungkin itu sih kalau rindu berkualitas. Oke, jadi ini menambahkan Ajeng tadi, rindu berkualitas yang menurut Ajeng adalah perlu ada dinamika, perlu ada selang-seling warna-warni, lalu ditambahkan oleh Mas Tarjo tadi bahwa kerinduan yang disampaikan itu juga merupakan kerinduan yang berkualitas. Cuman cara penyampaian penyair dengan cara penyampaian Garong ini beda loh ya. Kalau Garong cara menyampaikan rindu itu dengan langsung dijupuk ngono wae langsung mabrok ngono. Nah, penyair itu bisa melalui angin. Nah, iya. Ku titip rindu melalui angin malam yang tak pernah tahu siapakah tuan dari sang perindu itu. Ngono. Iki penyair. Lah, bahwa yang dimaksud Tarjo kerinduan berkualitas yang bersambut semacam itu, maka ya ini core-nya penyair banget lah urusan kangen ini. Makanya hati-hati kalau Anda punya pasangan penyair. Waduh bahaya itu. Karena takutnya pasangannya, istrinya maupun pacarnya akan meleleh-leleh itu. Satu kalimat bisa membuat lumer semuanya. Orang nyambut gawe akhirnya. Naik oke. Terkait dengan teori mengapa bangsa pemalu itu punya kecenderungan anaknya malah lebih banyak ketimbang bangsa yang secara blak-blakan, blokosuto, vulgar menyampaikan kata rindu ini. Anaknya kok malah justru makin kecil. Saya ingin pendapat dari sang kalem. Bagus kamera. Bagus mana ya Mas Agus? Ya, berkemah Pak Lukman. Ya Allah, aku ini kalem loh Pak, saya ngomongin kamu. Ya Pak, mau? Budaya malu-malu. Anaknya lebih banyak. Malah anaknya lebih banyak, tapi kalau justru di budaya belak-belakan maka anaknya sedikit. Ya. Ya mungkin karena ya kan cinta ini kan abstrak ya, jadi sesuatu yang rahasia. Jadi ketika sesuatu yang abstrak ini maka diperlukan sebuah ekspresi. Jadi ya kalau kita memang kita ya kita katakan, atau mungkin dengan perantara, mungkin dengan memberikan bunga, memberikan sebuah hadiah, memberikan pujian. Ya kaitannya dengan cinta dengan anak ya, itu tadi apa, karena cinta ini rahasia, kemudian dengan dibalut dengan rasa malu-malu, ya tidak dengan belak-belakan itu, maka ya justru lebih kuat lah cinta itu. Jadi ketika sesuatu yang terus-terusan diumbar, terus-terusan dikatakan, malah justru dilakukan, apakah itu benar-benar cinta. Jadi menurut saya seperti itu Pak. Pemuasan hasrat. Ada tambahan lagi Pak Lukman ini ingin menyampaikan bahwa ada semacam pemuasan hasrat yang ini terlahir dari basis-basis yang telah disebutkan oleh si
si pemalu bagus tadi. ngomong itu loh, Pak Lukman gimana Pak Lukman ini? Penyaluran hasrat ini gimana? Psikologi, perspektif psikologi. Hasrat itu apa? Atau ke Clement dulu ya? Clement aja. Silakan Clement dulu aja. Coba tunjuk. Terima kasih Sudah foto. untuk yang hasrat mungkin bisa disampaikan nanti oleh Mas Lukman, Kakanda Lukman. Jadi kalau saya tadi malah ini apa, tidak semata-mata nanti yang malu nanti banyak anak, terus yang belak-belakan malah sedikit anak. Ini kan kalau contoh kasusnya antara di Indonesia sama di Jepang, ini harus diperjelas lagi, karena jika di Jepang yang dikatakan malu-malu adalah proses komunikasinya, tapi kalau secara tindakan lebih belak-belakan orang yang di Jepang daripada orang yang di Indonesia, dalam tanda kutip mungkin berhubungannya. Sementara di Indonesia sendiri belak-belakannya lebih ke ranah komunikasi, karena ketika menyatakan cinta, orang Indonesia itu lebih mampu untuk mengeksplor secara keseluruhan rasa itu seperti apa, meskipun mungkin tata bahasanya masih kurang atau belum tepat, seperti yang dikatakan Pak Didin. Apalagi orang Indonesia yang teramat sangat sudah mendalami kepuitisan dunia, itu nanti bisa mengeksplor kata-kata lebih. Itu ada bukan klaster, spesifikasi tersendiri, karena ketika yang dikatakan malu ini dalam ranah ini, maksudnya dalam ranah komunikasi, memang orang Jepang tidak terlalu vulgar untuk mengungkapkan kalau dia suka pada orang lain, tapi ketika bicara tindakannya, actionnya, orang Jepang dikatakan lebih vulgar daripada orang Indonesia. Mungkin itu yang akhirnya menjadi satu kasus yang dibawa oleh Mas Bagus ini tadi, bahwa yang malu-malu ini menjadi banyak keturunan, yang vulgar, belak-belakan ini malah sedikit keturunan. Mungkin sekian dari saya, bisa disambung. Iya, baik. Jadi memang pada saat orang gengsi atau malu, itu orang cenderung untuk melakukan pengekangan diri, dikekang seluruh hasrat, kehendak, keinginan, kebutuhan itu dikekang betul. Nah, begitu memperoleh titik pelepasan, nah ini yang bahaya. Seperti kuda yang tali kekangnya dilepas. Kita bayangkan kuda yang dilepas tali kekangnya kan langsung dengan kekuatan full power, langsung persneling 1, 2, 3 langsung 5, tidak lewat 3, 4, langsung dari 1, 2, 5. Nah, dalam pelaksanaannya ya wajar bangsa tersebut akan memiliki anak yang banyak. Orang itu kalau tidak seberapa ngomong, gagasannya ini tidak tersalur, karena sejatinya komunikasi itu penyaluran dari gagasan. Lah kalau di gagasan dihentikan penyalurannya lewat komunikasi atau wicara, maka penyaluran bentuk lain yang akan mengedepankan apa? Ya laku, tengah wengi gerayang-gerayang. Gitu. Lah beda dengan sebuah bangsa yang kelewat demokrasi, kelewat fair, kelewat terbuka, itu gagasan yang numpuk ini akan tersalurkan secara kontinu lewat komunikasi, sehingga ada pelepasan. Gagasan yang mengendap yang telah dilepaskan ini tentu saja tidak akan menjadi titik ledak ketika nanti pada saat laku, sehingga ketika dalam tahap laku yang terjadi adalah kenormalan biasa, sehingga ya tidak perlu banyak anak, mau disalurno lewat komunikasi yo. Nah, yang susah itu kalau tidak ada medsos, silakan nanti penyalurannya bisa yang lain-lain. Saya pikir
ke Mael lagi. Gimana pengalamannya Mael yang gengsian ini sama pacarnya? Iki bahas apa kisan? Ya itu mau sih ya. Oh, saya Membahas gengsi. Mas Mail. Oke, karena saya tidak mengikuti secara intens dan berkala. Goblok iki ngomong-ngomong lagi. Ngomongin laptop ya. Nah, jadi saya nyambung yang dikatakan Pak Sidi tadi, ini ngomong kok ngomong sampai nganggo komunikasi iki apa aku ya karo. Iya, kenapa Mas? Nah, kemudian kalau menurut saya gengsi itu salah satu penahan. Jadi menahan hasrat itu yo gengsi itu mau. Lek gengsine gak ono maka hasrat itu liar. Bukan hanya komunikasi saya rasa. Kalau penyalurannya lewat komunikasi media-media lain, saya rasa juga masih ada kemungkinan untuk lolos. Kalau nggak ada kekangan ya, yakni gengsi itu mengekang nafsu itu mau. Kate pacaran gengsi, aku gak usah pacaran lah, aku gengsi. Kan ditahan kayak bagus ini ya. Bagus itu sama kayak Bagus. Jadi teman saya ini Bagus itu dia nggak mau pacaran bukan karena dia nggak laku, karena dia gengsi sebetulnya. Kalau dia pacaran dia takut cewek terlalu banyak yang nempel pada dirinya dan nafsu dia ini akan liar ini, karena ada kanal-kanal yakni ya tadi itu penyalur ini. Nah, saya rasa tetap gengsi ini salah satu apa namanya ya, salah satu pengontrol daripada iki mau kehendak apa nafsu itu mau. Saya rasa sih ngono. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah.